Penguasa Istana Naga Langit Bab 16. Desir. Dalam sekejap, semua orang yang hadir membeku, mengetahui bahwa di Hongcheng, tidak ada seorang pun yang berani melanggar keinginan Tuan Macan. Tetapi hari ini Chen Ping yang berpenampilan biasa ini tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Wajah Lin Tianhu menjadi dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Xiao Lei di samping hampir mati tertawa sambil terus berteriak dalam hati, singkirkan dia, Ten Chen, kamu segera meminta maaf kepada Tuan Harimau. Su Yuqi buru-buru menarik lengan baju Chen Ping, keringat dingin yang gugup mengucur. Nak, kamu berani tidak menaati Tuan Macan, mencari kematian. Salah satu anak buah Lin Tianhu di sampingnya meraung marah dan mengayunkan tinjunya ke arah Chen Ping. Tuan Harimau, saya minta maaf atas nama Tuan Chen. Su Wenzong melihat anak buah Lin Tianhu telah mengambil tindakan, seluruh tubuhnya tergesa-gesa, tetapi dia tidak berani membiarkan anak buahnya mengambil tindakan. Sekarang bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, hanya lusinan penjaga keamanan di bawah anak buahnya sendiri, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan ratusan pria yang dibawa Lin Tianhu? Akhir ceritanya akan sama, hanya saja mereka akan membawa serta keluarga Su. Lin Tianhu terdiam, tidak memperhatikan Su Wenzong, dia juga tidak berbicara untuk menghentikan anak buahnya. Pasukan Lin Tianhu lebih tinggi dari Chen Ping, dan otot mereka lebih tinggi dari Chen Ping. Dengan pukulan ini, Chen Ping akan lumpuh, jika tidak mati. Xiao Lei dan Geng Xianshan semua tertawa dingin pada Chen Ping, menyaksikan keadaannya yang menyedihkan, dan Fu Wei dan Jiang Wenjing semua menunggu untuk melihat lelucon Chen Ping, terutama Fu Wei, yang baru saja ditampar oleh Chen Ping dan masih dalam keadaan hebat. Kesakitan, dia ingin melihat Chen Ping menjadi lumpuh. Tapi saat tinju Lin Tianhu mencapai Chen Ping mengulurkan tangan dan meraih tinju seukuran karung pasir milik pria Lin Tianhu, dan tidak peduli seberapa keras pria Lin Tianhu mendorong, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, semua orang tercengang, bahkan Lin Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali. Tetapi jika dilihat dari dekat, kulit kepala Lin Tianhu akan meledak. Dia melihat cincin perunggu di tangan Chen Ping, dan kata, pesan, di cincin itu. Dekrit Naga Langit, ini adalah dekrit Naga Langit. Orang yang memakai Ordo Naga Langit adalah Master Balai Naga Langit. Lin Tianhu sedikit tercengang, dan kemudian meraung, kembalilah padaku, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Setelah mengaum, dia mengusir anak buahnya sendiri. Ten Chen, anak buahku bodoh, maafkan aku. Lin Tianhu buru-buru meminta maaf setelah Chen Ping, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa penguasa Balai Naga Langit secara pribadi hadir di Hongcheng kecil, mengetahui bahwa Balai Naga Langit adalah organisasi paling misterius di dunia, menghentakkan kakinya, seluruh dunia akan gemetar 3 kali. Aula pertemuan Lin Tianhu adalah milik Aula Naga Langit, yang memiliki 13 aula di seluruh Xia, dan aula pertemuan hanyalah salah satunya. Tetapi ketika tidak ada panggilan dari Master Aula, aula ini dioperasikan secara individual dan tidak dapat diungkapkan identitas mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Lin Tianhu hanya dapat memanggil Chen Ping sebagai Tuan Chen. Melihat perubahan sikap Lin Tianhu yang tiba-tiba terhadap Chen Ping, semua orang bingung, tidak mengerti apa yang dinyanyikan Lin Tianhu. Bahkan Chen Ping sendiri kehilangan kata-kata. Aku tidak perlu meminta maaf. Chen Ping memandang Lin Tianhu dan bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak berani, beraninya saya meminta Tuan Chen untuk meminta maaf. Jika Tuan Chen punya klaim, katakan saja. Lin Tianhu sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya, memukulinya sampai mati. Dia tidak berani meminta guru Balai Naga Langit untuk meminta maaf. Seperti yang saya katakan, jika saya datang ke pesta pernikahan mereka tidak akan dilangsungkan. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu mengangguk sebelum menoleh dan dengan keras mengumumkan, pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya tersesat. Tuan Harimau, Xiao Yan membeku dan menatap Lin Tianhu. Jika pernikahan ini dibatalkan, keluarga Xiao mereka akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Hong. Penguasa Istana Naga Langit Bab 17. Kosongkan lapangan. Lin Tianhu tidak memperhatikan Xiao Yan, dan setelah sepatah kata pun tentang membersihkan tempat tersebut, ratusan anak buahnya menyerbu masuk. Para tamu sangat ketakutan sehingga mereka semua berlari keluar, dan Fu Wei serta Jiang Wenjing, yang ingin melihat Chen Ping tertawa, juga diusir. Pada saat ini, wajah Xiao yang sangat tidak sedap dipandang, dan mata Xiao Lei melotot, wajahnya penuh kebencian yang membara. Dia ingin memakan Chen Ping. Hari ini keluarga Xiao telah kehilangan begitu banyak muka. Bagaimana dia bisa bertemu orang lain di masa depan? Chen Ping, dasar kodok, meskipun pernikahan Xianshan tidak dilangsungkan hari ini, jangan berpikir seperti itu.
kamu tidak akan pernah menemukan menantu perempuan yang memiliki sifat baik seperti ini. Jia Mei sangat marah dan berteriak pada Chen Ping. Keluarga mereka telah berhasil memanjat pohon keluarga Xiao, dan pernikahan yang dihebohkan oleh Chen Ping belum terlaksana. Jia Mei sangat marah. Chen Ping, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku menikahi Xiao Lei begitu saja? Jangan bermimpi, aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu lagi, jangan ganggu aku. Mata Geng Xianshan menatap Chen Ping dengan kebencian dan emosi sedikit pun di matanya. Aku mengganggumu. Chen Ping tersenyum dingin. Sepertinya saya ingat bahwa Andalah yang memaksa saya untuk datang ke pesta pernikahan, dan saya berkata pada saat itu bahwa jika saya datang ke pesta pernikahan, maka pernikahan Anda tidak akan diadakan. Anda? Geng Xianshan mengertakkan gigi karena marah dan menatap Chen Ping. Xianshan, abaikan dia. Katak ini sengaja marah padamu, sengaja berbicara denganmu, lihat tampang anjingnya yang menjilati, dan dia adalah buruh reformasi, tunggu saja bujangannya. Jia Mei menarik Geng Xianshan, mengutuk Chen Ping dengan segala kejahatan di dunia. Ten Chen, jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku menjadi pacarmu? Saat Jia Mei mengutuk Chen Ping, tidak dapat menemukan pacar selama sisa hidupnya dan berperan sebagai bujangan, Su Yuqi melangkah maju dan bertanya kepada Chen Ping dengan sangat serius. Dia tidak menyangka Su Yuqi akan mengatakan hal seperti itu di depan umum, mengetahui bahwa dia adalah putri tertua keluarga Nona Su dan calon jurumudi keluarga Su. Geng Xianshan dan Jia Mei mendengar perkataan Su Yuqi dan wajah mereka membiru. Ini jelas sebuah tamparan di wajah, terutama Jia Mei yang baru saja mengatakan bahwa Chen Ping adalah seekor katak dan tidak dapat menemukan pacar selama sisa hidupnya. Hidup, dan segera Nona Su menyatakan cintanya? Geng Xianshan bahkan mengepalkan tinjunya sampai mati, wajahnya panas membara. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin Chen Ping mengganggunya, tetapi dalam sekejap, Chen Ping telah diakui oleh Nona Su. Dia tidak ada bandingannya dengan Nona Su. Nona Su, izinkan saya memikirkannya selama 2 hari, saya belum siap. Chen Ping tersenyum penuh terima kasih kepada Su Yuqi. Dia tahu bahwa alasan Su Yuqi mengatakan itu adalah untuk membantunya dan menampar wajah ibu dan anak perempuan Geng Xianshan itu. Tetapi bagi seorang gadis yang bahkan tidak menginginkan reputasinya demi membantu dirinya sendiri, Chen Ping sangat berterima kasih. Ten Chen, aku akan bekerja keras dan berusaha membuatmu menerimaku. Su Yuqi tersenyum ringan. Baik keluarga Xiao maupun keluarga Geng Xianshan semuanya pergi, dan saat mereka pergi, tatapan Xiao yang tidak sabar untuk memakan Chen Ping, sepertinya dia tidak akan menyerah dengan damai. Su Wenzong dan Su Yuqi juga diundang keluar oleh orang-orang Lin Tianhu, dan di aula pesta pernikahan yang besar, hanya Chen Ping dan orang-orang dari aula pengumpulan yang tersisa saat ini. Lakukan apa yang kamu mau, datang saja. Chen Ping tahu bahwa Lin Tianhu pasti sedang memikirkan hal lain ketika dia tiba-tiba menyingkirkan semua orang demi dia. Tapi yang tidak disangka Chen Ping adalah begitu dia selesai berbicara, Lin Tianhu berlutut di depannya sambil berkata, diikuti oleh ratusan orang dari aula pengumpulan kebenaran. Hal ini membuat Chen Ping tampak tercengang, bertanya-tanya apakah Lin Tianhu telah meminum obat yang salah. Penguasa Istana Naga Langit Bab 18. Bawahanku, Lin Tianhu, ketua aula dari aula pertemuan, memberi hormat kepada ketua aula. Salam, ketua balai. Ratusan orang dari Gathering of Righteousness Hall berteriak serempak. Hal ini mengejutkan Chen Ping, dia sendiri bahkan tidak tahu apa itu Hall Master. Kamu salah orang, bukan? Saya bukan Master Aula. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Orang yang memakai Ordo Naga Langit adalah Master Balai Naga Langit, tidak salah lagi, kata Lin Tianhu. Ledakan. Kata-kata Lin Tianhu membuat Chen Ping langsung teringat. Ketika dia di penjara, pemimpin naga tua itu selalu mengatakan bahwa dia adalah kepala Balai Naga Langit, dan kemudian memberikan dirinya cincin ini, sepertinya karena cincin inilah yang membuat Lin Tianhu ini mengidentifikasi dirinya sebagai Naga Langit. Balai Guru. Apa maksudmu karena aku memakai cincin ini? Chen Ping melepas cincin itu dan bertanya pada Lin Tianhu. Ya, ini tidak lain adalah Ordo Naga Langit dari Aula Naga Langit, semboyan leluhur dari Aula Naga Langit, dan pemakainya adalah Master Aula Naga Langit. Lin Tianhu memiringkan kepalanya dan melihat cincin di tangan Chen Ping dan berkata, "Kalian bangun duluan." Melihat Lin Tianhu dan yang lainnya berlutut, Chen Ping merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melambaikan tangannya. "Terima kasih,
Tuan Balai. Lin Tianhu dan sekelompok orang dari Gathering Hall of Justice semuanya berdiri. Sudah kubilang, aku bukan ketua balai manapun, cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain, kamu salah mengira aku sebagai orang lain. Chen Ping menjelaskan. Kami hanya mengenali Ordo Naga Langit, bukan manusia, karena Ordo Naga Langit ada pada Anda, maka Anda adalah master balai kami. Lin Tianhu berkata dengan hormat. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, sepertinya pemimpin naga tua itu sengaja menyerahkan posisi penguasa kuil ini kepadanya. Apakah kamu juga dari Aula Naga Langit? Chen Ping bertanya. Ya, ada 13 aula di Aula Naga Langit, dan aula pertemuan kami hanyalah salah satunya, tapi saya tidak mengenal saudara-saudara dari aula lain dan jarang berinteraksi dengan mereka, jadi kecuali kami menerima panggilan dari aula guru, kami tidak boleh ketahuan dengan mudah. Lin Tianhu menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping terhuyung, satu aula pengumpulan bisa menginjak-injak kota Hong dan membuatnya bergetar 3 kali. Jika ada 13 aula seperti itu, maka kekuatan aula naga langit ini akan benar-benar menakutkan. Hallmaster, selain 13 aula di Grensia, kami memiliki kantor cabang di seluruh dunia. Untuk informasi spesifiknya, saya tidak dapat memahaminya karena posisi saya terlalu rendah. Saat kata-kata Lin Tianhu jatuh, Chen Ping bahkan lebih terkejut lagi, memiliki kemudi cabang di seluruh dunia, ini terlalu luar biasa. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa pemimpin tua, pria yang berantakan, adalah karakter yang luar biasa. Sekarang Chen Ping menantikan hari ke-15 bulan ke-7, mungkin dia akan dapat memahami lebih banyak tentang kuil naga langit saat itu. Setelah terkejut beberapa saat, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua kembali, jika ada sesuatu, aku akan mencarimu. Seperti yang kamu perintahkan. Lin Tianhu membungkuk sedikit. Lin Tianhu memimpin anak buahnya pergi, tetapi Chen Ping tidak bergerak, hatinya masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Identitas tambahan yang tiba-tiba ini terlalu berat untuk dia terima untuk sementara waktu. Saat ini, di kantor lantai atas Hotel Regal, Su Wenzong dan Su Yuki tidak pergi, malah mereka pergi ke kantor manajer lantai atas, ini adalah milik keluarga Sunya, jadi mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Yuki, apa yang kamu katakan kepada Tuan Chen tadi? Apakah kamu serius? Su Wenzong bertanya sambil menatap Su Yuki. Kata-kata apa? Su Yuki berpura-pura bodoh dan pura-pura tidak tahu. Kurang berpura-pura, mengetahui putrimu seperti seorang ayah, apa yang ada di hatimu? Menurutmu aku tidak tahu. Su Wenzong tersenyum tipis. Ayah, aku hanya berusaha membantu Tuan Chen, aku baru saja bertemu dengannya, bagaimana mungkin aku menyukainya? Su Yuki menatap Su Wenzong dengan tatapan kosong, tapi pipinya memerah. Ten Chen adalah orang yang baik, dia juga cukup tampan, dan dia sangat ahli dalam bidang kedokteran, tapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya dalam aspek lain. Su Wenzong memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping, tetapi untuk menjadi menantu dari keluarga Su mereka, tidak cukup baginya untuk mengetahui keterampilan medis saja. Lagi pula, Su Wenzong hanya memiliki satu anak perempuan dan keluarga besar. Urusan keluarga Su akan diserahkan kepada Su Yuki, jadi ketika saatnya tiba, dia harus mencari seseorang yang bisa membantu Su Yuki mengurus perusahaan. Penguasa Istana Naga Langit Bab 19. Ayah, berhentilah berpikir omong kosong. Su Yuki menoleh ke samping dan mengabaikan Su Wenzong. Faktanya, dalam diri Su Yuki, dia benar-benar memiliki banyak perasaan baik terhadap Chen Ping, terutama saat dia menghadapi Lin Tianhu. Chen Ping mendorongnya ke samping dan mengambil langkah maju, memberi Su Yuki rasa aman yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Tensu, Lin Tianhu telah pergi bersama anak buahnya dan Tuan Chen juga telah pergi, kata manajer hotel sambil berjalan ke kantor. Mengerti. Su Wenzong mengangguk, lalu berkata kepada Su Yuki, Yuki, ramuan obat yang dibutuhkan Tuan Chen, kamu harus cepat, yang lainnya adalah mengirim seseorang untuk diam-diam melindungi Tuan Chen, menurutku keluarga Xiao pasti akan melakukannya. Tidak mau menyerah. Mengerti. Su Yuki mengangguk dan pergi untuk mengaturnya. Chen Ping meninggalkan Hotel Regal dan langsung pulang ke rumah, sekarang sudah siang, jadi dia mengira ibunya sendiri pasti sudah menunggunya. Ketika Chen Ping kembali ke rumah, dia menemukan meja penuh makanan sudah ada, orang tuanya sendiri sedang menunggunya kembali. Itu Chen Ping, bukan? Mendengar pintu terbuka, Tang Hongying buru-buru bertanya. Bu, ini aku, kata Chen Ping sambil dengan cepat melangkah maju dan mengangkat Tang Hongying. Nak, kamu baru saja pulang dan keluar setengah hari, ayahmu sudah menyiapkan makanan dan menunggumu makan. Tang Hongying menggerutu pada Chen Ping, tapi wajahnya penuh senyuman. Bu, aku pergi keluar untuk suatu urusan. Chen Ping menjelaskan,
sebelum melihat ayahnya, Chen Baoguo, yang sedang berjalan keluar dapur. Saat itu kepalanya penuh dengan rambut putih, wajahnya penuh lipatan, dan dia jelas telah banyak berubah. Kamu kembali! Melihat Chen Ping, Chen Baoguo dapat melihat sedikit kegembiraan di matanya, namun berusaha keras untuk menahan diri dan tidak menunjukkannya, malah dia bertanya kepada Chen Ping dengan sikap yang ringan. Chen Ping mengangguk, matanya memerah. Ayahnya sendiri pernah menjadi seorang mangkuk nasi besi dan seorang pegawai negeri sipil yang patut ditiru, mengenakan jas setiap hari, dan dengan semangat yang kuat, tetapi jika dilihat sekarang, hanya dalam 3 tahun, dia tampak seperti telah berusia lebih dari 10 tahun. Dan tidak lagi memiliki esensi yang sama seperti sebelumnya. Cepat makan, nanti semuanya akan dingin, kata Chen Baoguo sambil mengambil semangkuk nasi dan meletakkannya di depan Chen Ping. Dia tidak pernah memberi Chen Ping semangkuk nasi, dia juga tidak pernah ke dapur. Saat keluarga itu makan, Chen Baoguo tidak berbicara, begitu pula Chen Ping. Di depan ayahnya, Chen Ping selalu merasakan rasa takut, tetapi Tang Hongyinglah yang terus mengomel. Chen Ping, kembalilah, cari pekerjaan yang bagus, cari pacar, meskipun keluarganya sekarang miskin. Kalian berdua melakukan pekerjaan dengan baik, hari-hari akan lebih baik. Ayahmu bisa menghemat uang dengan menyapu jalanan, aku akan meminta Bibi 6 untuk memperkenalkanmu kepada seseorang. Jangan mencari Geng Xianshan juga, dia sekarang adalah nenek muda dari keluarga Xiao, kita tidak boleh macam-macam dengannya, tapi kita bisa menghindarinya. Ingat kali ini, jangan bodoh lagi, jika kamu masuk ke sana lagi, kehidupan lama ibu ini akan benar-benar hilang. Tang Hongying terus mengomel, dan Chen Ping hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Usai makan, Chen Ping berinisiatif membersihkan piring, sedangkan Chen Baoguo berganti pakaian menjadi petugas sanitasi dan bersiap berangkat kerja. Ayah, jangan menyapu jalan, karena aku sudah kembali, serahkan urusan rumah tangga padaku. Chen Ping berkata sambil mengeluarkan kunci, saya punya teman yang meminjamkan rumahnya yang tidak terpakai kepada saya, ayo kita bersihkan dan jangan tinggal di sini lagi. Rumah di sini kumuh banget dan lingkungannya kurang bagus. Chen Ping ingin membawa orang tuanya tinggal di Panlong Bay, tapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu dipinjam oleh seorang teman. Penguasa Istana Naga Langit Bab 20. Mengenai kartu ban senilai 10 juta dolar, Chen Ping belum berani memberitahu orang tuanya, dia tidak bisa menjelaskan dari mana uang itu berasal. Bisakah dia memberitahu orang tuanya bahwa selama 3 tahun di penjara, dia telah mengembangkan teknik abadi dan menjadi kepala Aula Naga Langit? Saya takut setelah mengatakan itu, orang tuanya akan mengurungnya sebagai psikopat. Rumah teman, di mana rumah temanmu? Tang Hongying bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Teluk Panlong, kata Chen Ping sambil berusaha menenangkan dirinya. Apa? Tang Hongying dan Chen Baoguo berseru pada saat bersamaan. Sekalipun Chen Baoguo tidak kehilangan pekerjaannya, meskipun dia bekerja selama 100 tahun, saya khawatir dia tidak akan mampu membeli rumah di Panlong Bay. Teman macam apa yang kamu miliki sehingga kamu memiliki rumah di Panlong Bay dan meminjamkannya kepadamu? Chen Baoguo menanyai Chen Ping dengan wajah dingin. Aku hanya temanku. Chen Ping berkata dengan samar. Chen Baoguo dengan dingin mendengus, apakah menurutmu ibumu dan aku bodoh? Bagaimana mungkin Anda bisa mempunyai teman seperti itu dan tidak mungkin ada orang yang mau meminjamkan Anda rumah di Panlong Bay? Anda tidak belajar menjadi baik di penjara, tetapi Anda belajar untuk menyombongkan diri, kata Chen Baoguo, sambil berganti pakaian kerja dan bersiap untuk berangkat. Dia tidak percaya Chen Ping bisa meminjam rumah di Panlong Bay. Ayah, kamu bahkan belum melihatnya, bagaimana kamu bisa mengatakan aku sedang membual? Aku sudah tumbuh besar, apakah begitu sulit bagimu untuk menerimaku sekali saja? Hari ini aku bahkan harus mengajak kalian pindah ke sana. Chen Ping berteriak keras-keras. Sejak kecil, Chen Baoguo tidak pernah memuji Chen Ping. Meskipun Chen Ping berprestasi dalam studinya di universitas dan menjadi ketua OSIS, dia tetap tidak mendapatkan pengakuan apapun dari Chen Baoguo. Ini mungkin cara pendidikan Chen Baoguo. Baiklah. Tang Hongying buru-buru berkecil hati, orang tua, kamu bilang kamu benar-benar sama, anak itu baru saja keluar, tidak bisakah kamu berbicara lebih baik? Tang Hongying menegur Chen Baoguo dan menoleh ke Chen Ping dan berkata, Chen Ping, ibu percaya apa yang kamu katakan, bahwa ibu ke Teluk Panlong, saya belum pernah ke sana sebelumnya. Bu, aku akan keluar dan memanggil taksi, lalu mengemasi barang-barang di rumah. Ketika Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan keluar, dan ketika dia melewati Chen Baoguo, Chen Ping berbisik, Ayah, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu,
kamu akan tahu kapan kamu pergi bersamaku. Setelah Chen Ping pergi, Chen Bao Guo ragu-ragu, tapi akhirnya melepas baju terusannya. Area Villa Panlong Bay. Penjaga keamanan berdiri di kedua sisi, yang satu berdiri tegak, bisa bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Itu semua adalah suatu kehormatan yang tiada tara. Tanpa koneksi pintu belakang, tidak mungkin untuk masuk. Sebuah taksi berhenti dengan mantap di pintu masuk Villa Panlong Bay. Seorang penjaga keamanan melihat ini dan buru-buru berlari ke depan untuk menghentikan taksi. Apa pekerjaanmu? Penjaga itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah bekerja di sini sebagai penjaga keamanan selama 3 tahun, dan belum pernah melihat siapapun datang ke Panlong Bay yang datang sebagai taksi, dan salah satu orang yang bisa tinggal di sini bukanlah seorang pengusaha terkemuka, dengan beberapa mobil di rumah, dan bahkan beberapa pengemudi. Kami adalah pemilik tempat ini. Chen Ping turun dari sisi penumpang dan berkata dengan sopan kepada penjaga keamanan. Pemilik. Penjaga keamanan melirik Chen Ping, lalu memandang orang tua Chen Ping di dalam taksi, dan tiba-tiba tertawa dingin. Saya sering melihat orang-orang seperti Anda. Jika Anda ingin mengunjungi Panlong Bay, lihat saja di luar, kamu tidak diperbolehkan masuk. Maksud penjaga keamanan itu jelas, bahwa dia tidak percaya Chen Ping adalah pemiliknya. Tidak peduli dari cara berpakaian Chen Ping atau penampilan orang tua Chen Ping di dalam mobil, mereka tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah di Panlong Bay. Karena pemandangan Teluk Panlong yang indah, banyak orang yang berpura-pura menjadi pemilik rumah lalu berbaur di dalam Teluk Panlong untuk berkeliling seolah-olah mereka adalah turis, dan penjaga keamanan ini menganggap Chen Ping sebagai orang seperti itu. Bersambung.